Selamat datang di kelas daring Madrasah Sanawiyah Ulumiyah. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus mengembangkan channel ini dan terus berkreasi dan memberikan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 8A dan 8B. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran IPS lagi ya, dalam metode daring lagi. Semoga pandemi corona cepat hilang dari negara kita, agar kita bisa segera bertatap muka di sekolahan seperti sedia kala sebelum ada pandemi corona. Untuk itu, sebelum memasuki pelajaran IPS, mari kita bersama-sama berdoa membaca Al-Fatihah, supaya nanti dalam pemahaman kalian mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Dain, kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini ya, Al-Fatihah. Terima kasih, alhamdulillah. Itu mari buka modul kalian halaman 51. Ya, modul kalian halaman 51. Kita kemarin sudah membahas pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Ya, di mana pelaku konsumen tersebut juga melaksanakan kegiatan ekonomi. Ia melakukan produksi, distribusi, juga konsumsi tentunya. Sekarang yang akan kita bahas yaitu adalah pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Ya, yang akan kita bahas interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama yang akan kita bahas adalah interaksi antar ruang, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi. Kalau kita membahas pengaruh, tentunya ada dua, sisi positif juga ada sisi negatif. Ada dua pengaruh pasti. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Ya. Pengaruh positif interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara ASEAN. Kenapa? Karena ada kesempatan kerja. Ya, ada kesempatan kerja ya. Dan Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang ahli. Misal di Indonesia belum ada tenaga kerja ahli di bidang A. Akhirnya mengambil tenaga ahli atau mencari tenaga ahli dari luar negeri untuk memaksimalkan proses produksi yang ada di dalam Indonesia. Tentunya proses produksi itu juga untuk Indonesia. Akan tetapi mengambil tenaga kerja ahli dari luar negeri, prosesnya dipermudah. Itu interaksi antar ruangnya seperti itu. Bisa jadi di luar negeri butuh tenaga ahli pertanian. Ya, di luar negeri, misal di negara luar negeri butuh tenaga ahli pertanian. Di sana belum ada tenaga ahli pertanian, akhirnya mengambil tenaga ahli pertanian dari Indonesia untuk bekerja di sana. Ya, ini saling bertukar tenaga kerja. Itu adalah sisi positifnya. Tentunya untuk apa? Memaksimalkan atau untuk mengoptimalkan proses produksi. B. Investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima di Indonesia untuk mengembangkan berbagai industri maupun jasa di Indonesia. Pengaruh positif interaksi antar ruang adalah orang luar negeri atau investor dari luar negeri bisa masuk ke dalam negeri. Ya, bisa masuk ke dalam negeri. Misal di dalam negeri ada memiliki rencana mau membuat usaha A, B, C. Modalnya kurang.
ya modalnya kurang, bisa mencari modal dari asing atau mencari investor dari asing untuk menunjang terlaksananya kegiatan atau proses kegiatan tersebut. Sama di luar negeri jika butuh apa? Tenaga kerja atau butuh investor, butuh investasi, bisa mencari investasi dari Indonesia untuk luar negeri. Nah, itu adalah sisi positif interaksi antar bank. Kita bisa interaksi antar negara ASEAN, pengaruh ekonominya, adanya komunikasi yang baik untuk kegiatan ekonomi. Ya, pangsa pasar bagi produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Kita bisa menjual produk Indonesia tidak hanya di dalam Indonesia saja, tidak hanya di dalam negeri saja, tapi kita bisa menjual produk-produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia keluar Indonesia, tentunya di wilayah ASEAN. Misal, Indonesia bisa menghasilkan produk A, bisa dijual di negara-negara ASEAN yang lainnya. Sama, negara ASEAN, misal Malaysia atau Singapura menghasilkan produk A, bisa dijual di negara-negara ASEAN yang lainnya. Tidak hanya menjual, tidak hanya di lingkup negaranya saja, tetapi bisa melebar atau meluas ke negara-negara yang lain. Tentunya itu akan membuat dampak positif untuk UMKM atau untuk produsen. Ya, karena usahanya atau barangnya bisa dijual ke luar negeri, tidak hanya di dalam negeri tapi dijual di luar negeri. Pengaruh negatifnya, interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja asing untuk masuk ke lapangan Indonesia, ke dalam lapangan kerja Indonesia terbuka lebar. Itu pengaruh negatifnya. Akhirnya banyak mengambil tenaga kerja dari luar negeri, dan orang Indonesia sendiri ya yang kurang ahli di bidang itu, mereka akan menganggur, ya akan menganggur, tidak bisa bekerja di bidangnya, ya akan banyak pengangguran dan lain sebagainya. Karena apa? Lebih banyak mengambil tenaga kerja asing, ya. Orang tenaga kerja dalam negeri sendiri semakin banyak yang menganggur, ya. B. Eksploitasi besar-besaran sumber daya alam Indonesia. Kenapa kok eksploitasi besar-besaran? Pengambilan sumber daya alam yang ada di Indonesia atau dalam negeri itu besar-besaran karena yang diinginkan oleh luar negeri itu berjumlah banyak. Ya, tidak hanya sedikit, ya, berjumlah banyak. Akhirnya sumber daya alam yang ada di dalam negeri otomatis akan diambil secara besar-besaran. Untuk apa? Mencukupi permintaan luar negeri atau permintaan ekspor. Ya, permintaan ekspor. Contoh, di luar negeri butuh kayu. Ya, butuh kayu. Di Indonesia ada kayu banyak. Akhirnya kayu Indonesia ditebangi untuk dikirim ke luar negeri untuk ekspor. Luar negeri butuh minyak yang banyak. Akhirnya minyak yang ada di Indonesia diambil. Ya, diambil secara besar-besaran untuk mencukupi kebutuhan atau untuk mencukupi permintaan. Itu sisi negatifnya. Terus, serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan. Nah, serbuan atau barang-barang impor bisa masuk bebas ke dalam Indonesia. Kalau barang dalam Indonesia sendiri, barang dalam negeri sendiri tidak bisa bersaing. Maka dari itu, sisi negatifnya seperti itu. Kalau barang-barang dalam negeri itu kurang bagus, ya pasti tidak laku. Karena barang-barang luar negeri itu kebanyakan bagus dan murah. Ya, jadi produk Indonesia harus mampu bersaing. Itu sisi negatifnya. Ya. Pengaruh interaksi antar uang terhadap kegiatan sosial di Indonesia. Ada sisi positifnya juga, ada sisi negatifnya juga. Pengaruh positif dari interaksi antar uang terhadap kegiatan sosial adalah terciptanya solidaritas antar negara ASEAN. Hal ini akan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang antar negara. Misal dalam hal sosial, ya. Pada waktu di Indonesia ada bencana, dibantu dari luar negeri, dari wilayah-wilayah ASEAN. Misal sekarang di Indonesia ini ada bencana gunung meletus, ada bencana banjir, ada bencana gempa bumi, ya. Jika tenaga di Indonesia masih kurang untuk membantu itu, bisa solidaritas dari luar negeri. Sama di
di negara-negara ASEAN yang lain jika ada bencana, ya jika ada bencana dibantu dari Indonesia. Indonesia berhak untuk membantunya. Ya, terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan antar negara. Jika di Indonesia pembangunannya masih kurang dalam hal apa? Misal banyak kemiskinan, banyak pengangguran, banyak anak yang belum sekolah atau dia masih angkatan sekolah tapi dia nggak sekolah, bisa dibantu beasiswa dari luar negeri. Sama, kita saling membantu antar luar negeri, tentunya khususnya di wilayah ASEAN ya. Pengaruh negatif interaksi antar uang. Penanaman modal di negara-negara ASEAN di berbagai daerah jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Jangan sampai ada ketimpangan. Ini kok dibantu, ini tidak. Ya, ini negara ini seperti ini, negara ini kok tidak. Jangan sampai ada ketimpangan. Ya, jangan sampai ada perbedaan dalam hal pembantuan atau dalam hal pemberian modal kepada perusahaan atau pemberian modal terhadap UMKM. Jangan ada ketimpangan, harus disamakan. Ya, harus disamakan. Agar apa? Agar proses produksinya sama-sama lancar ya. Dapat muncul sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme menghadapi masuknya berbagai produk menarik di negara-negara ASEAN. Munculnya sikap negatif. Kenapa kok ada sikap negatif konsumerisme? Konsumerisme itu ya adalah kita manusia. Ya, kita jangan sampai ada berpikir negatif terhadap produk kita mahal, terus kualitasnya buruk. Produk luar negeri, mending beli produk luar negeri. Barangnya murah, kualitasnya bagus. Jangan sampai ada sisi negatif seperti itu. Kita juga harus mencintai produk dalam negeri tentunya ya. Kita harus mencintai produk Indonesia. Semakin kita mencintai produk dalam negeri, semakin besar jiwa nasionalisme kita. Semakin kita membeli produk dalam negeri, kita juga membantu UMKM atau membantu produsen dalam negeri. Itu kita harus mencintai produk dalam negeri ya. Cukup itu dari Pak Dain ya. Apabila ada kata-kata Pak Dain yang kurang berkenan di hati kalian, apabila penjelasan Pak Dain masih kurang jelas untuk kalian, Pak Dain mohon maaf. Bisa ditanyakan jika ketemu Pak Dain atau bisa jawab Pak Dain ya. Cukup itu. Wawul mafiq illa akumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.